Assalamualaikum sahabat. Alhamdulillah kita kembali lagi di L Journey cerita sahabat di dua tanah haram, kota Mekah dan kota Madinah. Saya bacakan lagi sahabat cerita dari salah satu sahabat kita, dan ini ceritanya luar biasa. Judulnya Malaikat Bergamis Nafi di Masjidil Haram. Dari judulnya agak sedikit-sedikit mistik ya. Dan apa iya ada malaikat yang ditemukan, atau ada malaikat yang kita temukan ketika kita berada di Masjidil Haram? Kita baca sama-sama ceritanya. Assalamualaikum KL Junaid. Sebelumnya salam kenal. Saya Venus, nama disamarkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Kak, saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena konten kakak ini jadi saya bisa menyampaikan apa yang selama ini saya pendam sendirian. Masya Allah. Jadi selama ini saya sering lihat konten kakak di YouTube. Alhamdulillah, ternyata di bulan Januari sampai Februari kemarin, alhamdulillah, Allah panggil saya ke tanah suci. Alhamdulillah. Karena ini adalah pengalaman pertama saya di tanah suci, jadi selama menunggu tanggal keberangkatan, sering sekali lihat vlog kakak El Junaid dan Kak M Putra. Masya Allah, isi dari konten-konten kakak berdua sangat menginspirasi dan memberikan banyak sekali manfaat dan pengetahuan bagi saya ketika di sana. Tiada hari tanpa melihat vlog tentang Haramain. Sampai suatu malam, Masya Allah, tepat 1 bulan 15 hari sebelum keberangkatan, saya bermimpi. Di mimpi pertama saya sedang melaksanakan tawaf. Di mimpi kedua saya bermimpi sholat di Raudhah sendirian. Di mimpi ketiga saya mimpi bertemu kakak teman saya di serambi Masjid Nabawi. Mungkin ini namanya kerinduan dan juga panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama di Mekah dan Madinah, alhamdulillah Allah permudah segala urusan saya. Mulai dari keberangkatan sampai pulang, banyak sekali orang-orang yang menolong saya. Di samping itu, satu rombongan saya memang saya yang paling kecil sendiri. Semua sudah berkeluarga dan saya berangkat sendirian tanpa ibu ataupun bapak. Yang paling berkesan adalah tentang malaikat penolong yang bergamis nafi, yang saya pun tak tahu dia siapa, bahkan wajahnya pun tak ingat. Suatu hari selepas sholat subuh, bersama dengan ibu-ibu sekamar, kami melaksanakan tawaf sunnah. Di putaran ketiga, saya lihat dekat Ka'bah sangat longgar sehingga saya berinisiatif mengajak para ibu-ibu untuk mencium rukun Yamani. Kami bergeser untuk menyium dan menyentuh Ka'bah sambil berdoa. Setelah usai, bergeser ke makam Ibrahim yang dengan mudah kami sentuh dan pandang. Masya Allah, Allah mudahkan segalanya. Karena semua Allah permudahkan, kami bergeser ke Hajar Aswad. Ternyata antrian di Hajar Aswad sungguh berdesakan luar biasa. Walaupun terlihat longgar, tapi untuk bergerak ke depan saja susah. Berarti sahabat ini tidak menyelesaikan tawafnya karena baru putaran ketiga ya, mendekat ke Hajar Aswad, dan karena kondisi yang sangat-sangat mendesak ya, sangat berdesakan di Hajar Aswad, dan biasanya sudah mulai gagal fokus tuh. Jadi untuk sahabat-sahabat nanti yang punya hajat untuk mencium Hajar Aswad, diusahakan selesaikan tawafnya dulu. Kita lanjut. Ternyata antrian di Hajar Aswad sungguh berdesakan. Luar biasa. Walaupun terlihat longgar, tapi untuk bergerak ke depan saja susah. Kami berlima bergandengan tangan agar tak sampai lepas.
Saat antrian kami kurang dari 1 meter, berpecahlah kami menjadi 2 kelompok. Tiba-tiba ada 2 orang laki-laki yang mendatangi saya. Dia berkata, "Mbaknya mau diantar nyium Hajar Aswad? Silahkan berpegangan baju di pundak saya. Ajak juga temannya." Saat itu saya bertiga dan 1 di antara kami diantar oleh laki-laki yang bergamis krem. Saya lihat ibu-ibu teman sekamar saya, alhamdulillah Allah izinkan mencium Hajar Aswad dengan mudah. Sekarang tinggal saya dan salah satu ibu-ibu. Tapi genggaman tangan saya lepas dengan ibu-ibu tersebut, sehingga tinggal saya dan laki-laki yang menolong saya. Semakin mendekati Hajar Aswad, ternyata semakin sulit untuk bergerak. Saya lihat dari belakang laki-laki yang menolong saya dengan napas terengah-engah dan keringat yang bercucuran, tetapi berusaha mengantarkan saya untuk mencium Hajar Aswad. Di dalam hati saya hanya bersolawat, berharap Allah mengizinkan saya mencium Hajar Aswad. Karena semakin lama semakin berdesakan, saya kesulitan untuk bernapas. Dengan naluriah tiba-tiba air mata saya jatuh. Melihat saya yang menangis, laki-laki tersebut berkata kepada saya, "Mbak, jangan nangis ya. Banyak-banyakin baca sholawat." Karena mungkin dia lihat kondisi saya, dia berkata pada orang-orang Badui dan jamaah dari negara-negara lain yang postur tubuhnya besar-besar dan tinggi, "Hadhih nisa." Oke. Tapi mungkin semua orang ingin menyium Hajar Aswad sehingga tak terdengar kata-kata yang diucapkan oleh laki-laki itu. Saat itu dengan mata kepala saya sendiri, 2 laki-laki yang menolong saya mencoba menahan orang-orang yang antri dari arah kanan dan kiri. Saya berada tepat di depan Hajar Aswad. Tangan saya sudah berhasil menyentuh Hajar Aswad. Akan tetapi ketika kaki saya hendak mendekat dan wajah saya sudah kurang lebih 10 atau 15 cm mencium Hajar Aswad, tiba-tiba ada orang laki-laki mendorong kami. Saya dan laki-laki yang dari awal menolong saya menunduk dan susah untuk berdiri di antara orang-orang besar-besar. Tiba-tiba semakin susah kami berdiri. Tenaga saya mulai habis. Akhirnya yang terakhir saya ingat dengan mata remang-remang, saya jatuh pingsan. Ya Allah. Jadi ini pelajaran penting untuk sahabat-sahabat perempuan yang ingin mencium Hajar Aswad. Kalau bisa jangan. Ya. Jadi kenapa? Intinya kalau bisa jangan. Akan lebih baik kalau sahabat tawaf sunnah saja atau lain sebagainya. Saat saya jatuh pingsan, ternyata saya ditangkap oleh laki-laki yang dari awal menolong saya. Dia berusaha menyadarkan saya dengan memanggil-manggil saya. Kemudian dia bergerak di tengah kerumunan. "Siapa temannya Mbak ini? Ini temannya pingsan." Datanglah teman sekamar saya dan berusaha membukakan jalan. Karena hanya laki-laki itu yang menolong, akhirnya dia sendirian yang membompong saya ke tepi masjid. Subhanallah. Di tengah-tengah dia sempat berhenti karena kelelahan. Dengan napas terengah-engah dia memberikan saya minum. Dan akhirnya saya sadar tapi belum kuat untuk berdiri dan berjalan. Dipoponglah lagi sampai di tepi. Kemudian dia memberi minum dan berpamit untuk pergi. Dengan mata yang masih remang-remang, saya melihat dia memakai gamis navy. Ada corak putih dengan memakai peci putih. Dia berjalan menjauh dari saya. Saya paham. Mungkin dia juga menjaga adab selama di Masjidil Haram. Ada hal yang saya sayangkan dari kejadian tersebut. Adalah sampai detik ini saya belum mengucapkan terima kasih pada orang tersebut. Mungkin lewat channel KL Junaid saya sampaikan, siapapun engkau duhai malaikat bergamis navy, terima kasih yang sedalam-dalamnya dari saya atas segala bantuan Anda.
Sampai detik ini saya tidak tahu siapa nama Anda. Bahkan wajah Anda pun saya tidak ingat karena tidak berani untuk menatap wajah Anda. Saya ingat Anda putih, tinggi, berwibawa, memakai gamis nafi. Untuk itulah saya namakan Anda malaikat bergamis nafi. Semoga kita bisa berjumpa dan saya bisa secara langsung mengucapkan terima kasih. Dari saya, perempuan bergamis nafi, berkerudung krim, tepat di bulan Februari depan Ka'bah. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, dimanapun sahabat berada dan sahabat-sahabat perempuan khususnya, yang masih muda dan punya hajat mencium hajar aswad, yang masih muda, apalagi yang sudah tua. Jadi karena sahabat, kondisi atau proses kita mencium hajar aswad itu sangat sulit sekali, khususnya untuk sahabat-sahabat perempuan, baik sahabat perempuan yang masih muda ataupun yang sudah berumur. Akan lebih baik kalau sahabat-sahabat perempuan gunakan tenaga sahabat yang banyak keluar itu untuk ibadah-ibadah yang lain. Tawaf sunnah misalnya, baca Al-Quran misalnya, melihat Ka'bah misalnya, dan sholat di Hijr Ismail. Karena itu lebih mudah. Tapi kalau untuk hajar aswad, saya sendiri, kami, khususnya mutawif-mutawif yang tinggal di sini, selalu bahkan menganjurkan untuk sahabat-sahabat perempuan tidak mendekat ke posisi yang sangat-sangat luar biasa ramenya ini. Jadi itu saja pelajaran berharga untuk sahabat-sahabat yang punya hajat. Sahabat yang paling tahu kondisi fisiknya sahabat-sahabat. Tapi akan lebih baik kalau sahabat jaga diri sahabat untuk lebih fokus ke ibadah-ibadah yang lain. Sampai ketemu sahabat di cerita selanjutnya. Semoga ini bisa mengantar sahabat-sahabat ke mimpi bertemu dengan Ka'bah, mimpi beribadah di Raudhah, bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih untuk sahabat yang sudah ngirim ceritanya. Sampai ketemu sahabat di El Journey cerita sahabat di dua tanah haram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.